Shalom. Halo Kak Aban, apa kabar? Halo Tia, baik dekku, kamu baik kan? Aku juga baik. Apa kesibukannya saat ini Kak Aban? Ya segala sesuatu dengan online ya, karena kita masih berjuang di tengah pandemi ini dan Depok juga tempat Kak Aban sekarang juga masih tinggi ya angkanya. Oke, jadi hari ini kita mau ngomong-ngomong ya Kak Aban, tapi sebelumnya Kak Aban perkenalan dulu. Siap. Boleh kenalan siapakah Kak Aban, kesibukannya seperti apa, supaya teman-teman para pendengar tahu juga bahwa teman aku cerita hari ini seseorang yang gitulah ya. Alah, berlebihan. Oke, kita kenalan dulu ya. Hai semuanya, hai Tia, hai yang mendengarkan YouTube-nya Tia, dimanapun berada. Kenalkan, nama aku Abanita Berukaban. Vikaris saat ini di GKJ Remia Depok. Hampir setahun ya proses di GKJ Remia Depok. Lalu sebelumnya dari GBKP sama dengan Tea, tetapi dengan segala proses bentukan, bukan karena tidak mau di GBKP, tetapi ada hal-hal yang dipertimbangkan secara pribadi dan prinsip tapi dalam arti untuk diri sendiri gitu ya, yang akhirnya berkelana dulu lalu berproses di GKJ. Seperti itu perkenalan singkatnya. Oh ya, saat ini sudah menikah dan punya 2 anak, umur 4 tahun dan 1,5 tahun. Gitu ya, Tia, perkenalannya ya? Ya, terima kasih Kak Aban buat perkenalan singkatnya. Buat teman-teman yang mau kenal jauh sama Kak Aban, nanti aku bikin link Facebook dan Instagramnya di bawah. Nanti kita boleh kepoin masing-masing aja deh. Gak perlu dikenalin, nanti panjang ceritanya ya kan Kak? Iya, Kak Aban kan aku dengar kalau Kak Aban beberapa waktu yang lalu menghadapi situasi yang memang tidak menyenangkan. Artinya ada jemaah dari Kak Aban yang menderita COVID-19 gitu. Nah, apakah yang dilakukan oleh gereja untuk melayani jemaat yang terkena COVID-19? Boleh kalau sharing buat kita semua Kak, supaya kita juga mengerti step by step-nya. Terima kasih kesempatannya Tea atau Pendeta Tea ya, sudah memberikan kesempatan sharing. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kami di GKJ Yeremia Depok, seperti yang kita tahu, dulu pertama kali berita salah satu rakyat Indonesia kita yang terpapar itu berasal dari Depok, dan itu sangat-sangat menghebohkan, dan bagi kami yang di Depok ini juga yang ya bisa kita bayangkan, wow, penyakit global ada di Depok pertama kali gitu ya. Singkat cerita, dengan prosesnya yang akhirnya kita tahu WHO memberikan sebuah statement bahwa ini sudah menjadi pandemi bersama gitu ya, maka gereja juga melakukan banyak hal yang harus disesuaikan di tengah-tengah situasi kita sedang berada di pandemi COVID-19 ini. Nah, awal mulanya nih Teh, kami di gereja ketika ini nggak apa-apa ya aku manggil Teh ya, karena teman-teman sama Teh ini udah berasa kayak adik Kita kan sendiri gitu ya. nama ini kan acaranya bercerita dengan teman. Hasan, oke. Jadi Kalau gitu manggil Teh aja ya. Takutnya nanti jemaatnya ini masih vikaris nyebutnya Teh lagi bukan enggak, di sini pendeta. malah dipanggil Tekang, Kak. Tekang, oke lah. Di sini dipanggil Tekang loh aku. Oke, Teh Tekang, Tekang. Jadi situasi di jemaat kan beradaptasi gitu ya. Ketika kami pertama kali mendapatkan bahwa ada salah satu warga kami yang terpapar COVID-19, jujur kami kelabakan ya. Kelabakan artinya aduh ini harus ngapain, bagaimana gitu ya. Dan memang saat itu satu sisi bersyukurnya saya secara pribadi sedang mengikuti seminar dari Wahana Visi Teh.
Jadi ada seminar dari Wahana Visi untuk pemimpin-pemimpin gerejawi dalam rangka dukungan psikososial di tengah-tengah pandemi. Nah, Kak Aban ikut gitu kan. Nah, ketika ikut itu, disitulah ada info jemaat terpapar. Jadi satu sisi di sini kami panik, tapi di satu sisi di sini Kak Aban sedang berusaha serius fokus mendengarkan apa yang menjadi ulasan materi, karena ternyata dari materi itu jadi kayak banyak bekal cara menghadapi jemaat yang terpapar ini. Salah satu yang langkah yang akhirnya kami lakukan, kami memiliki gugus tugas COVID-19 di gereja gitu ya. Ketika kami sudah punya gugus tugas, maka ada hal-hal yang kami lakukan ke jemaat yang terpapar ini, seperti dukungan mingguan kebutuhan mereka karena mereka harus isolasi mandiri, lalu dukungan support mendoakan dan sebagainya. Tetapi di pengalaman yang pertama kali dengan jemaat yang terpapar ini, kami masih kayak belum mantap gitu ya. Jadi kayak antara masih ada yang saking shocknya jadi kayak antipati berlebihan, ada yang tetap tenang tapi masih bingung apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang akhirnya secara pribadi dari Kak Aban sendiri pun belum terlalu mantap gimana ini prosesnya, yang online juga belum terlalu kita oke saat itu gitu kan. Yang syukurnya jemaat yang terpapar ini dekat rumah gitu ya, dekat rumah, tidak jauh dari rumah gangnya gitulah ya. Yang Kak Aban bisa 1-2 kali Kak Aban ke rumah mereka, tapi mereka di dalam halaman rumah, Kak Aban di luar gerbangnya dengan jarak yang 1,5 meter mungkin ya, dari jauh gitu menyapa dan mendoakan. Itu yang Kak Aban lakukan, tapi Kak Aban merasa itu belum maksimal saat itu. Singkat cerita, kami menerima jemaat yang terpapar lagi. Nah, ketika yang kedua ini, kami lebih siap. Kenapa kami lebih siap? Karena kayaknya mungkin karena udah melewati tahap yang melihat apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang terpapar COVID, apa dinamika yang mereka rasakan, kekhawatiran. Kan kalau orang yang kena COVID-19 itu kan seperti judul bukunya Pak Gerrit, berada di bawah-bawah bayang maut gitu kan. Mereka berasa ini aku akan tetap bertahan enggak, tubuhku imunnya kuat atau enggak gitu ya. Nah, yang akhirnya di dinamika yang keluarga yang kedua ini kami lebih matang yang dalam rangka membangun support sistemnya, seperti misalnya kalau dukungan mingguan gitu ya, yang kami memang mempersiapkan kebutuhan mereka selama isolasi mandiri, kami tidak lagi kami sendiri yang menghantar gitu, artinya dari pihak gereja, tetapi bekerja sama dengan keluarga yang terpapar ini. Kenapa memilih bekerja sama dengan keluarga yang terpapar? Supaya jemaat yang terpapar ini leluasa mengungkapkan kebutuhannya, sayur apa, ayam kah, ikan kah gitu. Maksudnya kan mereka kan bisa jadi ada alergi A, B, C yang udah ditolong, masa request gitu kan. Nah, kalau keluarganya sendiri kan enak ya, misalnya Kak Aban yang terpapar, Teh saudaranya Kak Aban gitu kan, terus gereja minta tolong, Teh Kang, Kam yang belanjakan ya untuk kakak Endu Aban ini karena dia terpapar, biar enak dia nyaman mau minta apapun, kami kirim ke Kam uangnya gitu kan. Nah, jadi Kak Aban nyaman ke Kam, Teh Kak Aban butuh telur, butuh ikan, butuh ini gitu. Dan Teh yang entah mau diantar langsung taruh di gerbang atau mau dari online, karena sekarang banyak belanja online, sayur box apalah itu semua ya. Kita nggak lagi mempromosikan, tapi itu banyak ya, pasti jemaat lebih tahu informasi itu. Jadi kami mainnya dari situ. Itu pemberian dana mingguan itu sampai mereka berakhir isolasi mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari wilayah khususnya mereka gitu ya. Kalau yang tadi kan secara umum dana itu kan dari gereja secara luas lah gitu, maksudnya majelis gitu kan. Tapi kalau dari wilayah sendiri mau kasih support, mereka juga kasih support entah vitamin atau apapun gitu ya. Lalu yang kedua, kami dari tim GTC itu selalu memantau gugus tugas ini yang bertugas memantau bagaimana keadaan mereka, butuh informasi apa, butuh dukungan apa. Misalnya di detik-detik mereka, khususnya jemaat kami ini ya,
ketika salah satu keluarganya ini yang terpapar itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ternyata anak yang berkebutuhan khusus ini dia nggak bisa dibiarkan isolasi mandiri di rumah sakit sendiri. Ya kita tahu sendiri kalau anak berkebutuhan khusus kan maunya dengan orang terdekat, kalau nggak teriak-teriak, meronta gitu ya. Nah ini saat itu jemaat kami ini benar-benar yang bingung, ini kami harus ngapain? Apakah ada keluarga kami yang harus ke sana tapi nanti malah terpapar, atau dia yang kami tarik? Nah situasi beginilah yang keluarga butuh support, dukungan, masukan, dan kami tim GTC yang di dalamnya ada orang yang bekerja di rumah sakit, di situ tugas kami yang berdiskusi dari video call, telepon, begini kalau A ini kalau A pilihannya konsekuensinya ini, kalau B ini gitu ya. Nah, itu sangat membantu mereka. Lalu dari secara spiritual, dari Kak Aban secara pribadi belajar dari pengalaman yang pertama Kak Aban akhirnya menemani mereka doa bersama setiap sore, setiap hari, kecuali hari Minggu, karena Minggu ada ibadah kan. Jadi setiap hari kami ada doa bersama yang di dalamnya jemaat yang terpapar ini, dan mereka mengundang keluarga besar intinya. Jadi kakak-kakaknya, budenya, kalau misalnya kita di Karo gitu ya, bibi takel, mama takel, mak tengah, pak tengah, itu semua gabung dalam doa bersama itu, yang justru itu Kak Aban jadi ngerasa, wow, mereka sehati sepikir loh dalam saling mendukung, menopang, mendoakan. Bahkan kalau dengar sharing mereka, walaupun mereka berjauhan, ada yang di Solo, ada yang di daerah Bekasi, Jakarta, itu mereka makin saling support. Karena setelah kita doa bersama di Zoom, Kak Aban pasti akan izin live duluan dan mereka kakak biarkan untuk saling ngobrol di Zoom yang kami fasilitasi dari akun gereja gitu. Jadi itu salah satu hal yang mereka secara pribadi merasakan pendampingan yang luar biasa dari gereja gitu. Kakak secara pribadi pun yang mendampingi ini merasakan sendiri Tuhan itu benar-benar memberi kekuatan gitu, memberi kekuatan. Karena kalau mau lihat dari manusiawinya kamu bayangkanlah kalau kita Zoom dengan mereka yang lagi khawatir, lagi panik, kan auranya itu sebenarnya walaupun dari Zoom keserap loh ke kita, dan itu kebawa sebenarnya, tetapi lagi-lagi Tuhan itu ngasih kekuatan, semangat ke kita untuk ini penting untuk mereka gitu. Jadi nggak mereka aja yang merasakan cinta Tuhan yang menguatkan, Kak Aban pun merasakan secara pribadi. Itu pendampingan yang secara spiritualnya. Dan ketika itu dilakukan, ketika akhirnya mereka bebas dari isolasi mandiri, sukacitanya wow, tidak terungkap dengan kata-kata, Dek. Rasanya mereka juga bersyukur, Kak Aban juga bersyukur, gereja juga bersyukur, terutama tim gugus tugas gitu ya. Yang endingnya kita tetap ibadah syukur ketika mereka hari terakhir, misalnya hari ini hari terakhir mereka sudah bisa, besok udah bisa bebas, hari ini terakhir isolasi, kita ibadah syukur malam ini dengan jemaat. Supaya jemaat juga seperti diteguhkan bahwa ini loh kami Tuhan temani melewatinya, dan sekaligus mereka mengingatkan jemaat untuk ayo ikut protap, walaupun kita sudah taat ternyata bisa loh terpapar, bahkan kita harus memikirkan orang-orang yang rentan, karena salah satu keluarga mereka yang ABK tadi itu dipanggil Tuhan akhirnya, Dek. Jadi ini yang jadi sesuatu yang pembelajaran sekali buat jemaat, bahwa kita kuat, tetapi mereka yang khusus, yang punya penyakit penyerta, mereka tidak sekuat kita. Jadi pembelajaran sekali buat kami di jemaat. Sehingga sampai sekarang ketika Depok masih tinggi, bahkan di wilayah RT RW gereja kami masih ada yang terpapar, kami selalu koordinasi dengan RT wilayah dekat gereja kami, Dek. Kami akan selalu memastikan kita tidak dulu ibadah dengan jemaat, karena kesehatan jemaat dan kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan, itu lebih penting rasanya, lebih berharga. Karena satu nyawa rasanya tetap menjadi sebuah kedukaan yang mendalam kalau kita kehilangan mereka ya, Dek. Toh Tuhan sendiri pun menganggap kita semua berharga di matanya. Artinya satu orang mesti kita jaga kehidupannya dengan protokol yang ada, SOP yang ada, dan itu harus perjuangan bersama.
Bahkan walaupun nanti sudah ada jemaat ketika ibadah, menurutku SOP dan protap itu harus tetap dijalankan. Kalau enggak, kalau kita lengah ya itu lagi, jangan sampai ada satu nyawa lagi yang hilang ataupun kembali kepada Tuhan karena sesuatu yang sebenarnya kita yang tidak menjaga. Gitu, Dekku. Ada yang terlewatkah dari sharing Kak Aban? Ya, Kak Aban. Jadi aku tangkap memang secara gereja bahwa ada perlu koordinasi yang tepat antara majelis jemaat untuk segera bertindak dalam membantu keluarga melalui gugus tugas. Tapi tidak hanya sekedar spiritual, tapi juga bantuan secara langsung. Nah, spiritual juga tidak hanya dengan dirinya sendiri. Harus juga ada koordinasi dengan keluarga. Ya, keluarga itu dari tadi aku tangkap bukan hanya juga dengan untuk kesehatannya, selera makan dan lain-lainnya, tapi dalam konteks spiritualnya juga ternyata tidak hanya butuh gereja yang mendukung, tapi juga keluarga. Nah, kan seringkali juga kalau aku lihat dan aku dengar ya Kak, karena aku juga belum pernah pengalaman juga dalam hal itu, bahwa memang kayak aib kan, jadinya seakan-akan kena corona itu seakan-akan aib. Nah, yang perlu dikuatkan kan tidak hanya yang bersangkutan yang diisolasi gitu, karena pasti semua orang yang berhubungan, yang berinteraksi dengan dia akan juga terkena dampak. Jadi seakan-akan kayak di sini juga ada Kak, yang orang tua kita, orang tua kita yang kena, dan bukan hanya orang tua kita, bukan hanya Iting dan Bulang itu yang dalam tanda kutip dijauhi, tapi semua gitu. Jadi seakan-akan yang aku tangkap harusnya bukan hanya yang terkena itu yang dikuatkan juga kan, tapi memang keluarga besar. Dan aku memang tidak terpikir yang kayak kakak bilang yang nge-zoom bersama-sama, bukan hanya yang bersangkutan tapi juga keluarga, dan mereka kan saling kuat dan menguatkan di dalam keluarga gitu Kak. Jadi itu yang aku tangkap. Kalau mungkin ada miss yang aku tangkap, Kak Aban juga boleh ingatkan aku. Nah, kebetulan deh yang kakak bilang tadi yang jemaat yang berduka karena COVID ini tadi, jemaat yang kami dampingi setiap hari itu. Jadi setelah ada biasanya satu keluarga misalnya 5 orang, satu yang terpapar dan akhirnya dipanggil Tuhan, maka kan di dalam keluarga itu masih ada sebenarnya yang terpapar dan mereka harus masih mengikuti isolasi mandiri yang panjang. Nah, disinilah sebenarnya yang kakak bilang tadi, doa bersama tiap hari itu yang jadi penguat buat mereka. Kayaknya sih sederhana ya, ampun doa gitu kan. Tetapi yang mahal itu bukan di sekedar doa, walaupun doa itu sebenarnya mahal gitu ya. Tetapi yang mahal bukan doanya itu, tapi kehadiran kita dalam pertemuan Zoom itu dan kesetiaan kita menemani mereka hari ke hari sampai detik yang bagian kakak bilang tadi, mereka dapat info dari puskesmas, pihak medis bahwa mereka sudah negatif semua, tapi tetap sampai 10 hari ke depan harus isolasi mandiri, baru boleh beraktivitas keluar. Di hari terakhir yang kakak bilang isolasi mandiri, di situ rasanya sukacita ketika mendampingi mereka, menemani mereka sampai detik terakhir mereka kayak kalau dibilangnya pembebasan gitu ya, itu wow sekali gitu. Jadi kalau ada jemaat ataupun keluarga yang dia sudah ada salah satu keluarganya yang terpapar dan tiada, kesetiaan mendampingi itu yang penting. Bukan apa yang kita lakukan buat mereka yang wow, bukan bilang nggak penting bunga, bukan nggak bilang nggak penting sesuatu yang kita berikan secara materi, bukan, itu juga penting, tetapi kehadiran konsisten itu yang menurut Kak Aban mahal ya, ketika berduka gitu ya. Jadi memang bukan hanya satu tadi yang aku tangkap, bukan hanya ketika sakit, tapi juga setelah berduka juga kita temani mereka ya paling tidak seminggu dan atau sampai mereka betul-betul bebas dari masa isolasinya ya Kak. Karena memang itu juga. Nah, yang terakhir mungkin Kak, karena memang nggak bisa terlalu panjang. Buat orang-orang juga, karena kadang-kadang kayak aku bilang tadi bahwa
kayaknya corona ini seakan-akan jadi aib bagi kita. Padahal ada orang-orang yang kalau kita masih bisa, aku bilang beruntung karena kita masih bisa memilih untuk di rumah memikirkan berbagai cara untuk dalam pelayanan atau bekerja dari rumah gitu. Nah, untuk teman-teman kita, saudara-saudari kita yang tidak ada pilihan lain selain bekerja di luar. Dan kemungkinan untuk terkena COVID-19 kan juga besar. Dan mereka sangat memang memberi diri untuk, ya inilah pilihan hidup gitu. Nah, kadang-kadang ada teman-teman kita yang aku tahu juga kena menutupi diri gitu. Menutupi diri, malu, takut untuk mengatakan kepada orang lain bahwa aku menderita COVID-19. Sehingga jujur, yang kayak kakak bilang tadi, untuk ada jemaat kita orang tuanya, setelah selesai isolasi baru aku tahu. Nah, jadi kan aku tidak bisa melakukan apa-apa nih gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang bekerja di luar sana, yang kita tidak mendoakan, tapi kemungkinan itu kan selalu ada gitu. Boleh Kak kasih pesan buat mereka supaya kita gereja tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau mereka tidak terbuka kan kita nggak tahu nih mau bikin apa gitu. Ya. Jadi ada dua hal sih yang di sini poin penting menurutku, Dek. Bahwa bagi mereka yang bukan dua, tiga malah. Yang pertama tentang stigma ini memang masih perjuangan kita bersama ya. Bahwa ini bukan aib, ini bukan sesuatu yang kayaknya orang itu berdosa banget atau gimana banget sehingga kita harus jauhkan dan seperti apa. Iya, kita memang harus jaga jarak, tetapi bukan berarti tidak melakukan sesuatu kan, karena mereka juga perlu ditolong, perlu dibantu, perlu dikuatkan gitu. Itu satu. Ini masih perjuangan kita tentang stigma. Yang kedua, buat teman-teman yang dia bekerja dan akhirnya terpapar dan nggak berani mengungkapkan, bahkan Kak Aban punya pengalaman sendiri, ada sepupu gitu ya, yang dia satu kantor terkena sekian orang di kantornya, dia padahal kos gitu ya, dia takut untuk mengungkapkan ke ibu kos dan sebagainya karena takut dikeluarkan dan sebagainya. Tetapi dengan ketakutannya itu Kak Aban juga mendampingi yang oke, kamu nggak mau kasih tahu, nggak mau melapor, tapi kamu harus setia untuk di rumah saja dan apapun kebutuhan dari online dan jaga jarak supaya tidak terpapar orang-orang yang rentan tadi. Karena bagi orang yang tidak memberitahu sama sekali, takutnya dia malah suka-sukanya aja gitu kan, Dek, kesana kemari terus ketemu sama orang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, padahal dia nggak tahu ketemu sama orang yang dia punya penyakit terpapar atau tidak, penyakit terpapar lagi, penyakit penyerta atau tidak gitu kan. Iya, penyakit penyerta atau tidak gitu kan. Jadi bagi yang kita saat ini takut, ya menurutku oke, konsistenlah dengan jaga jarak, masker dan cuci tangan, dan kalau bisa di rumah saja atau di kamar aja kalau yang dia anak kos, supaya tidak ada korban lain gitu ya. Tetapi yang untuk konteks jemaat, keluarga besar, gereja gitu ya, ini yang memang terus harus disuarakan Kak Teh, bahwa terbuka itu penting. Terbuka itu sesuatu yang mahal, yang perlu terus diperjuangkan untuk kita merasakan cinta kasih Tuhan. Kalau kita sedang terpuruk tapi kita tidak mau terbuka, maka jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan gereja, jangan salahkan orang-orang tidak peduli kepada kita, karena kita sendiri yang tidak mau membuka diri. Tetapi belajarlah terus untuk terbuka, karena di dalam kita terbuka itu masih ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mendukung, menguatkan, meneguhkan. Barangkali karena takut ya dianggap aib tadi, takut dijauhkan, takut dengan banyak hal yang masih simpang siur di masyarakat gitu ya. Ini yang harus jadi perjuangan, yang terus juga harus disuarakan oleh Thea, seluruh kita pelayan, bahwa nggak perlu kita bersikap yang stigma-stigma yang nggak jelas kepada mereka yang terpapar. Justru disitulah kita perlu melakukan banyak aksi ketika ada orang yang berani terbuka untuk situasinya, untuk keadaannya. Karena kalau terbuka, Dek, di situ kita semakin bisa
melakukan segala aksi untuk mereka. Kayak pengalaman yang jemaat ini pun kakak bersyukur karena mereka saat itu terbuka. Kakak bayangin kalau mereka nggak terbuka, udah nggak ada yang bisa kita lakukan dan kita jadi mereka galau, mereka gimana ya kita nggak tahu ya gimana gitu. Jadi kalau ada nanti dia menyalahkan di mana gereja, di mana pendampingan ya jangan disalahkan karena kita tidak terbuka terhadap pendeta, terhadap majelis, pertua diaken atau siapapun. Nah, ketika ada yang terbuka, ini yang terakhir teh. Ketika ada yang terbuka, nah respon kita yang penting adalah tenang. Kalau kita responnya tenang, saya yakin kita akan bijak menjawab dan melakukan aksi. Ada yang lagi ngamen. Ya, oke Kak. Jadi sebelum menutup ini, apa pesan kakak, harapan kakak melalui podcast yang kita buat hari ini bagi gereja, bagi para pelayan yang mendengarkan cerita bersama teman kita hari ini Kak? Boleh kira-kira diungkapkan apa harapan kakak? Nanti mungkin podcast atau apalah istilah cerita bersama teman ini bisa diperdengarkan oleh para pelayan atau para pendeta atau pertua diaken siapapun itu. Ayo kita lakukan sesuatu, nggak usah mulu-mulu yang ABCD yang sekedar materi, sekedar hadir setiap hari lewat doa virtual saja. Itu sudah kekuatan banget buat mereka. Mereka tahu ada yang memberi diri untuk menemani, ada yang memberi diri untuk meneguhkan, ada yang memberi diri untuk merasakan mereka dengan segala ketakutan dan keresahannya. Itu sudah. Jadi walaupun kalau bilang tetap ada yang support tadi per minggu, ada support yang tim inilah, mungkin itu proses ya nanti buat gereja untuk melakukan. Tetapi paling enggak ketika saat ini ada yang sudah mengalami terpapar dan ada yang sudah tiada gara-gara itu, ayo digerakkan pendampingan pastoralnya walaupun lewat virtual, Zoom, WA, video call. Karena kan WA video call bisa 8 ya Teh. Nah itu menurutku juga jadi kekuatan lah gitu. Buat gereja-gereja tetap bisa mendampingi dan melakukan proses pastoralnya. Begitu Dekku. Oke, makasih Kak Aban buat hari ini. Kita sudah cerita-cerita dengan teman-teman yang lain, sharing pengalaman Kak Aban di gereja dan bagaimana Kak Aban menghadapi situasi pandemi ini sebagai vikaris. Terima kasih Kak Aban. Tuhan Yesus memberkati. Dekku, Tuhan berkati. Sampai tetap jumpa jaga lagi. diri ya. Ingat 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Siap. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye.